kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita tepuk semangat dulu yuk. Ikutin ibu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang datangnya terlambat? Alhamdulillah, semua datangnya tepat waktu ya. Kalian semua hebat, kalian semua keren karena telah menerapkan prinsip disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Putra pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimulai. Selesai. Terima kasih. Silakan duduk semua. Nah, Ibu akan mendata kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Andin? Ada. Ayu? Ada. Dewi? Putra? Rizky? Ada. Alhamdulillah semuanya dapat menghadiri pembelajaran kali ini. Kemarin kita sudah belajar mengenai memelihara organ pernafasan manusia. Apakah ada yang ingat cara memelihara organ pernafasan? Iya, caranya yaitu yang pertama menghindari lingkungan yang banyak polusi udara seperti asap, debu, dan bahan kimia lainnya. Serta yang kedua menggunakan masker, yang ketiga menghindari asap rokok dan menjaga perilaku hidup sehat. Hari ini kita belajar mengenai tema 3 subtema 1 yaitu organ pencernaan pada hewan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan informasi dan fungsi pada organ-organ pencernaan hewan ruminansia. Yang kedua, kalian mampu membuat diagram dan membuat poster mengenai organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Di sini ibu menunjukkan hewan apakah ini? Iya benar, ini adalah hewan sapi. Sapi disebut dengan hewan ruminansia. Bagaimana sistem pencernaan pada hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan yang bisa memama atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memama biak. Contohnya adalah sapi, kerbau, rusa, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu dengan beberapa mikroba seperti bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia yang telah Ibu jelaskan tadi, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan berikut. Yang pertama ada gigi. Gigi sapi terdiri dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut makanan seperti rumput dan mendorong
makanan yang sudah dikunyah tadi menuju ke bagian lambung sapi. Yang ketiga ada saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam organ mulut. Tadi saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, itu tadi yang ada di mulut sapi. Lalu lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya pun jauh lebih besar daripada ukuran lambung manusia. Lambung sapi merupakan organ terpenting bagi sapi. Nah, lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada rumen, yang kedua ada retikulum, yang ketiga ada omasum, dan yang keempat ada abomasum. Karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama mengenai gambar yang ibu pegang ini. Di sini ada bagian-bagian lambung dari sapi. Tadi makanan masuk melalui mulut sapi, lalu akan didorong melalui esofagus. Makanan tersebut didorong sampai ke bagian rumen atau perut besar. Di sini tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi tertidur, makanan kembali ke mulut sapi dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke bagian perut sapi bernama retikulum. Dalam retikulum atau perut jala, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadinya proses absorpsi dan penyaringan benda-benda yang masuk bersama dengan makanan sehingga tidak masuk ke dalam bagian perut omasum atau yang disebut dengan perut kitab. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan tersebut masuk ke dalam perut bagian abomasum atau yang disebut dengan perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan seperti pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati proses pencernaan pada bagian abomasum, makanan bergerak maju menuju usus halus. Panjang usus halus pada sapi dewasa mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Oke, setelah ibu menjelaskan mengenai bagian-bagian lambung dari hewan ruminansia, kalian diminta untuk menuliskan informasi mengenai organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia beserta fungsinya yang disediakan dalam buku siswa. Ibu beri waktu 10 menit ya. Sudah selesai semuanya? Baik, nanti ibu akan periksa hasil pekerjaan kalian. Sekarang ibu minta kalian membagi kelompok 3-4 orang untuk berdiskusi mengenai organ pencernaan pada hewan ruminansia dan mencermati kembali diagram yang telah kalian buat. Jika masih ada yang kurang paham, boleh tanyakan ke ibu ya. Oke, sudah selesai ya diskusinya. Sekarang ibu minta kalian untuk membuat gambar hewan sapi yang telah disediakan pada lembar kerja peserta didik. Buatlah gambar sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memberi nama pada setiap bagian organ-organ pencernaan pada hewan sapi. Yang kedua, memberi tanda merah menggunakan warna merah untuk menggambarkan pencernaan makanan pada sistem pencernaan
hewan sapi. Yang ketiga, warnai gambarmu sebaik dan semenarik mungkin. Ibu berikan contoh gambarnya, kalian bisa membuat gambar yang lebih bagus lagi. Apakah sudah selesai semuanya? Baik, coba tunjukkan hasil gambar kalian. Ibu akan melihat satu-satu gambar kalian. Wah, sudah rapi, sudah bagus semua gambar kalian. Kalian semua hebat. Jika semuanya sudah paham mengenai materi hari ini tentang hewan ruminansia, apa itu hewan ruminansia? Ada yang tahu? Iya, pinter semuanya. Hewan ruminansia memiliki berapa lambung ya? Ada yang tahu? Iya benar, hewan ruminansia memiliki 4 bagian lambung, yaitu apa saja? Iya, yang pertama ada rumen, yang kedua ada omasum, yang ketiga ada abomasum, dan yang keempat ada retikulum. Oke, sebelum kalian pulang, coba buka buku halaman 11 yang ayo renungkan. Kalian di situ diminta untuk mencari tahu mengenai organ pencernaan hewan selain pada hewan sapi bersama orang tua kalian. Itu ditugaskan untuk tugas besok ya. Nah, tadi sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Alangkah baiknya setelah selesai belajar pun kita harus berdoa agar pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu doakan kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan untuk hadir di esok hari untuk pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.